Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik, kita mendengar firman Tuhan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Engkau Maha Taat ya Yesus Kristus, melalui kehadiran-Mu di tengah dunia ini, Engkau layak diteladani. Ajarlah kami setia pada teladan taat yang Engkau beri. Amin. Dan hari ini, pada Minggu 9 Juni 2024, kita mendengarkan tema dari ketaatan Lydia dengan bahan Alkitab, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Adik-adik, apa itu kitab Kisah Para Rasul? Sesuai namanya, kitab ini berisi berbagai kisah, peristiwa atau pengalaman rohani para murid Yesus yang dengan rajin memberitakan ajaran tentang Yesus kepada banyak orang dan di banyak tempat setelah Yesus naik ke sorga. Hasil dari pemberitaan itu, para murid yang kemudian disebut para rasul membaptis orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu secara bersama-sama mereka mulai mendirikan jemaat atau gereja sebagai tempat berkumpul atau bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan menyembah Allah. Pemberitaan tentang ajaran Yesus tidak dilakukan hanya di satu tempat saja, melainkan di banyak tempat. Sehingga orang-orang percaya bertambah, orang-orang yang dibaptis bertambah, dan jumlah jemaat atau gereja juga bertambah. Itu semua terjadi karena kuasa Roh Kudus
yaitu Allah yang turut bekerja melalui para rasul. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan temannya bernama Silas ke kota Filipi. Ada satu pengalaman rohani dalam perjalanan pekabaran Injil Paulus dan Silas saat tinggal beberapa hari di kota Filipi. Pengalaman itu terjadi pada hari Sabat. Paulus dan Silas pergi keluar pintu gerbang kota Filipi pada suatu hari Sabat. Sabat artinya berhenti. Hari Sabat adalah hari perhentian dari pekerjaan dan memusatkan kegiatan pada penyembahan kepada Tuhan. Pada hari Sabat itu, Paulus dan Silas menemukan satu tempat perkumpulan orang-orang agama Yahudi untuk berdoa kepada Allah. Ternyata ada orang Israel yang merantau ke kota Filipi, yakni orang-orang Yahudi, suku Yehuda dari Israel yang ada di perantauan dan dipanggil dengan sebutan Yahudi. Adik-adik, ini sama seperti pengalaman orang Batak yang pergi merantau jauh dari Indonesia. Misalnya orang Batak merantau ke Jerman dan menemukan beberapa orang Batak di sana. Orang Batak pergi merantau ke Amerika dan bertemu dengan orang-orang Batak yang juga sudah merantau di sana. Dan tidak hanya bertemu dengan orang Bataknya, tetapi juga tempat perkumpulan orang-orang Batak. Nah, kira-kira begitulah Paulus dan Silas menemukan satu tempat berkumpul, yakni seperti rumah doa bagi orang-orang Yahudi dan memiliki tempat untuk memuja Allah. Paulus dan Silas pun saat itu duduk dan bercakap-cakap dengan banyak orang, termasuk beberapa perempuan yang juga ada dalam rumah doa itu. Di antara beberapa perempuan itu ada seorang yang bernama Lydia dari kota Tiatira, seorang penjual kain ungu. Dia bersama keluarganya beribadah kepada Allah pada saat itu dan mendengarkan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Tuhan membuka hatinya dan percaya kepada Yesus, sehingga saat itu ia dan keluarganya dibaptis oleh Paulus. Oleh karena sukacita yang dirasakan Lydia bersama keluarganya, maka ia mengundang Paulus dan Silas untuk berkunjung ke rumahnya. Wah, ternyata Lydia adalah orang yang baik hati, adik-adik. Dia mau mengundang Paulus dan Silas untuk berkunjung ke rumahnya. Tentu saja hal itu sudah sangat membantu Paulus dan Silas. Adik-adik tahu tidak pekerjaan sebagai penjual kain ungu pada zaman itu? Kain ungu adalah lambang kemewahan dan status tinggi dalam kemasyarakatan. Proses pembuatan kain ungu sangat rumit dan mahal karena pewarna kain ungu itu dihasilkan oleh siput laut. Jadi hanya orang-orang kaya, para pejabat, dan kaum bangsawan yang mampu membeli dan memakai kain ungu. Berarti Lydia adalah termasuk orang kaya karena seorang penjual kain mahal. Dan kekayaan itu tidak menjadikannya sombong atau pelit. Ia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Ia mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan rumahnya sebagai tempat perkumpulan awal bagi orang-orang percaya di kotanya di Tiatira, kota yang berada jauh dari Filipi. Jadi adik-adik, ketika Lydia mengajak Paulus dan Silas berkunjung ke rumahnya, maka itu sangat membantu dalam memberitakan Injil di tempat yang berbeda. Tuhan membuka hati Lydia untuk melapangkan jalan bagi pemberitaan Injil Tuhan. Nah, mengapa Lydia mau melakukan itu? Karena ketaatannya kepada ajaran Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Karena ketaatan pada baptisan yang ia terima dari Allah melalui Paulus, sehingga ia mengucap syukur dengan memberi hal-hal yang dapat membantu Paulus dan Silas
dalam pemberitaan Injil. Ketaatan Lydia inilah yang menjadi teladan bagi kita ya adik-adik, agar tetap setia kepada Tuhan. Kira-kira ketaatan apa yang kita lakukan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Ketika firman Tuhan diberitakan, maka perilaku kita adalah taat, yakni mendengar. Jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang berbicara-bicara, jangan ada yang berlari-larian, maupun yang mengganggu temannya. Sayangi guru sekolah minggu, hargai dan turuti supaya ajaran tentang Tuhan terus-menerus diperdengarkan. Mari kita berdoa, indahlah perintah Tuhan, layaklah untuk ditaati dan dilakukan. Ajarlah kami ya Bapa untuk hidup di dalamnya. Amin. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.